Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita masih ada, masih hidup, semuanya oleh karena cinta kasih daripada Tuhan. Hari ini tanggal 20 Desember, kita boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan, kasih Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal. Mari bersama-sama sebagai tanda ungkapan syukur kita, sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdiri, kita angkat pujian dari KPPK nomor 92, Hai Malaikat dari Surga. Hai malaikat dari surga, mengunjungi dunia, bawa kabar penuh surga, juru selamat lahirlah. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Bait keempat. Hai kaum saleh yang menunggu dengan hati sepenuh, tiba pilihkan Allahmu dalam putranya kudus. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari kita bersama-sama berseteduh. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Setelah malaikat menyampaikan berita kesukaan besar kepada para gembala untuk seluruh bangsa, hari ini tentang kelahiran Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Malaikat berkata, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Yesus lahir di dalam kesederhanaan. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita angkat pujian ini, di dalam palungan. Dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Bintangnya di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Mari kita berdiri, bait ketiga. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah
surga kelak. Bersama dengan gereja di segala tempat, mari kita sama-sama ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali, kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Di dalam kehidupan kami Helpesari, kami seringkali berbuat kesalahan, pelanggaran ataupun dosa di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus ampuni akan dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak menghadap hadirat Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk setiap kehidupan daripada setiap kami umat-Mu, Jemaat GKI Makassar, agar hidup kami hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kehidupan Helpesari, kami semakin mengenal Engkau, Tuhan yang kami percayai, kami sembah, kami layani. Tuhan tolong kami sehingga kami terus bertumbuh di dalam kehidupan iman kami. Ada banyak tantangan, rintangan, Tuhan kuatkan kami sehingga kami bisa melewati semuanya. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk pergumulan daripada jemaat Tuhan yang sedang bergumul di dalam pekerjaan ataupun usaha di masa-masa yang sulit ini. Tuhan Yesus menolong mereka, memberkati mereka. Kami bersama-sama berdoa juga untuk mereka yang dalam keadaan sakit. Kami bersama-sama berdoa mohon Tuhan menjamah mereka, memberikan kekuatan kepada mereka agar mereka tetap setia di dalam iman kepada Tuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk anak cucu jemaat yang di dalam masa pendidikan, baik di kota Makassar maupun di kota yang lain. Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka dan juga pendidikan mereka masing-masing. Pada saat ini kami bersama-sama berdoa untuk program kerja gereja untuk tahun 2021. Kami berdoa Tuhan Yesus menolong akan majelis hamba Tuhan, boleh bersama-sama aktivis jemaat, pengurus komisi, boleh bersama-sama memikirkan untuk kemajuan gereja pada tahun 2021 dengan program kerja yang sudah dibuat. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk penerimaan murid baru Sekolah Gamaliel untuk tahun ajaran 2021-2022. Kami bersama-sama berdoa Tuhan Yesus memberkati, menolong dari pihak Komisi Pendidikan, guru-guru setiap unit di dalam mempublikasikan akan Sekolah Gamaliel, sehingga banyak orang tua yang boleh percayakan anak-anak mereka dididik di Sekolah Gamaliel. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersama-sama berdoa untuk pemerintah, untuk bangsa negara kami. Untuk pemerintah saat ini Tuhan Yesus menolong di dalam upaya-upaya untuk menekan laju penyebaran virus corona. Tuhan Yesus menolong sehingga penyebaran laju virus corona di Indonesia ini bisa ditekan. Bersama-sama berdoa untuk setiap upaya-upaya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, boleh melakukan hal-hal yang baik untuk memulihkan keadaan ekonomi bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersama-sama berdoa untuk seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati akan kehidupan mereka. Tuhan juga menolong mereka di dalam berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Masih tetap berdiri, kita bersama-sama akan membacakan bacaan pertenggapan nomor 46. Bangsa-bangsa datang kepada terang. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada terang yang terbit bagimu. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang bersatu kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Jika mereka tidak mendengar tentang Dia, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya mereka yang datang membawa kabar baik. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah menamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan manusia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikian bacaan pertenggapan. Silakan kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Mari kita sama-sama mengangkat suatu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan ada bersama kita untuk melewati semua hal yang kita alami. Tuhan ada bersama kita, Tuhan menyertai kita. Bersama-sama kita angkat pujian ini, bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar ya Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan berkati setiap jemaat di dalam kehidupan keluarga, usaha, pekerjaan masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan diuraikan oleh Penginjil Novatios. Mari bersama-sama kita angkat suatu pujian, tetap setia. Kita angkat pujian ini 2 kali. Selidiki aku, melihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
aku tetap setia. Sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur pada Tuhan kita boleh kembali bersama-sama disegarkan oleh firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama memohon Tuhan menuntun kita. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau mau bersabda bagi setiap kami. Tuhan, kami juga adalah manusia yang lemah. Terkadang kami sulit untuk konsentrasi di dalam belajar akan firman Tuhan. Tetapi hari ini kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, sehingga kami dapat memperhatikan akan firman Tuhan, memahami akan keinginan-Mu dan kehendak hati-Mu di dalam setiap kami. Dan mohon kiranya Roh Kudus bekerja di hati setiap kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh bukan saja mengerti, tetapi juga melakukan apa yang Tuhan sabdakan pada hari ini. Inilah doa kami dan kami serahkan akan waktu kami ini untuk dipimpin oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon semua ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal pertama ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Matius pasal pertama ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkannya, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian, di dalam ayat yang kita baca barusan, ada dua nama yang disebutkan oleh malaikat Tuhan mengenai anak yang akan lahir tersebut. Pertama yaitu nama Yesus, dan yang kedua adalah Immanuel. Saudara, malaikat Tuhan di dalam mimpi Yusuf, dia mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu adalah anak yang dari Roh Kudus. Dan dia akan dinamai Yesus. Dan kemudian dia mengatakan supaya apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di perjanjian lama itu dapat diwujud nyatakan melalui akan kelahiran Yesus ini. Dan dia pun disebut Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Saudara, dari nama Yesus
Dari nama Immanuel, disinilah kita menyadari dan memahami kenapa Yesus lahir ke dalam dunia ini. Melalui nama Yesus yang diberikan oleh Allah dan bukan oleh ayahnya yaitu Yusuf, tetapi Allah sendiri memberikan nama ini. Itu berarti Allah ingin supaya kita semua menyadari bahwa melalui kehadiran Yesus, bahwa Dia akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Dan melalui akan kelahiran Yesus, itu menyatakan bahwa Allah menyertai kita umatnya. Saudara, di dalam pembahasan kita akan membahas mengenai Immanuel atau Allah menyertai kita. Karena tema kita hari ini yaitu Allah menyertai kita. Saudara, di dalam pemahaman tentang Allah menyertai kita, kita sudah sering mendengarkan akan hal ini. Bahkan di dalam setiap khotbah-khotbah Natal, kita sering mendengarkan tentang Allah menyertai kita. Dan sesuai dengan tema hari ini pun, saya ingin menyampaikan tentang Allah menyertai kita. Nah, saudara, di dalam saya melihat apa sih arti menyertai? Saudara, arti menyertai itu boleh dikatakan mendampingi, mengiringi, menemani, mengikuti, atau dapat pula dikatakan Dia ada di antara kita. Dia hadir di antara kita. Dia bersama-sama dengan kita. Nah, saudara, Allah adalah Allah yang hidup. Dia selalu ingin hadir di dalam ciptaannya. Dia itu waktu awal penciptaan pun Dia ingin hadir di antara yang Dia ciptakan. Saudara, bukankah di dalam Kejadian 3 dikatakan bahwa Allah biasa ada di Taman Eden dan berjalan-jalan di Taman Eden dan menemui Hawa dan menemui Adam dan bercakap-cakap dengan mereka. Itu berarti bahwa Allah ingin bersama-sama dengan ciptaannya, yaitu Adam dan Hawa. Namun ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kebersamaan itu musnah sudah, saudara. Karena apa? Karena dosalah yang memisahkan antara Allah dan ciptaannya. Saudara, tidak sampai di situ aja. Allah selalu memiliki inisiatif untuk menyertai umatnya, untuk hadir di tengah-tengah umatnya. Entah itu melalui Musa atau melalui tabut perjanjian yang melambangkan kehadirannya, atau melalui kemah suci bait Allah. Ini semua datangnya dari Allah, saudara, yang merupakan inisiatif Allah agar Dia dapat bersama-sama dengan umatnya. Dan kemudian Dia hadir secara fisik melalui kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Yohanes mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Namun manusia yang sudah jatuh di dalam dosa sulit memahami akan hal ini. Mereka menolak Yesus, bahkan mereka menyalibkan Yesus, saudara. Saudara, demikian pula dengan murid-murid Yesus. Ketika mereka berada bersama dengan Yesus, betapa seringnya mereka melihat Yesus telah berbuat banyak bagi orang-orang di sekelilingnya. Dan Dia juga melakukan mujizat-mujizat yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan, saudara. Tetapi murid ini pun
tidak memahami arti penyertaan Tuhan. Saudara, ketika angin taufan melanda perahu mereka, sampai air masuk ke dalam perahu mereka, mereka begitu takut. Mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara, Yesus terbangun dan menghardik badai tersebut. Yesus mengatakan, "Diam, tenanglah." Lalu badai itu pun reda. Saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, itu boleh saudara baca di dalam Markus 4 ayat 36 sampai dengan 40. Hal yang sama pun dia akan tanyakan kepada saudara dan saya. Ketika badai hidup menerpa kita semua, dia mengatakan, "Mengapa engkau sangat takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini? Dia mengatakan, "Mengapa engkau tidak percaya?" Saudara, dia ingin mengatakan bahwa dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah Mesias, ada bersama-sama dengan mereka. Kenapa mereka harus takut? Demikian pula dengan kita. Yesus ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Ketika kita menghadapi taufan dan badai kehidupan ini, dia ada bersama dengan kita. Dan dia bertanya, "Kenapa engkau merasa takut?" Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ya, mungkin saudara mengatakan, "Oh tidak, Yesus ada pada zamannya, bukan pada zaman saat ini." Bukankah Yesus sudah naik ke sorga? Dia sudah berada di sorga, saudara. Saudara, memang betul. Yesus sudah ada di sorga. Pada waktu Yesus ada bersama dengan murid-muridnya, pada saat dia menyelesaikan karya keselamatan, pada saat dia akan naik ke sorga, bukankah dia pernah mengatakan kepada murid-muridnya? Karena pada waktu itu Yesus melihat ada beberapa muridnya yang menyembah dia, tetapi ada juga yang ragu-ragu, saudara. Kemudian di dalam Matius 28 ayat 18 Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kemudian dia mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah," sekali lagi saya katakan, "dan ketahuilah," Yesus mengatakan, "aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, memang benar Yesus sudah naik ke sorga. Namun ingat, dia tidak meninggalkan kita, saudara. Dia berjanji bahwa dia akan menyertai saudara dan saya sampai kepada akhir zaman. Mungkin kita berpikir, kalau demikian Allah atau Yesus sudah berjanji akan menyertai kita. Di mana dia ketika kita mengalami kesusahan? Di mana dia ketika kita mengalami pergumulan? Di mana dia ketika kita mengalami kepedihan? Mana janji penyertaannya ketika orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita? Saudara, ketika seorang anak melihat papanya sebagai dokter merawat orang-orang sakit yang menderita sakit corona, dan papanya pun terkena akan penyakit ini, virus ini, dan akhirnya meninggal.
Apa kata istri dan anaknya? Di mana Tuhan? Bukankah papa saya, bukankah suami saya melakukan hal yang baik? Tetapi kenapa Tuhan tidak menolong dia ketika dia terinfeksi virus corona? Saudara, di mana Tuhan ketika kita divonis menderita kanker? Di mana Dia ketika kita harus menghadapi ketidakadilan? Di mana Dia ketika kita sebagai anak-anaknya mengalami penganiayaan? Dan masih banyak lagi penderitaan demi penderitaan yang kita hadapi. Tetapi Dia seolah-olah tidak ada di antara kita. Saudara, seorang gadis bernama Grace, saudara juga mengalami hal yang demikian, saudara. Linda Hunter dalam bukunya God, Do You Care? God, Do You Care? Buku ini ditulis oleh Linda Hunter. Dia mengatakan dengan judul, Tuhan, apakah Engkau peduli? Dia menceritakan tentang Gracer ini yang berusia 19 tahun dan dia menikah dengan seorang pria tampan 23 tahun usianya. Dan dia melahirkan 2 orang anak laki-laki. Anaknya yang pertama diberi nama Stanley, kemudian anak yang kedua diberi nama Howard. Tetapi perang Vietnam memisahkan antara dia bersama dengan suaminya. Suaminya harus pergi meninggalkan keluarga dan pergi ke Vietnam, saudara. Dan ketika suaminya kembali, suaminya menjadi pecandu obat-obatan. Dan pada tahun 1974 mereka bercerai. Grace tinggal bersama dengan orang tuanya. Dia bekerja paruh waktu, saudara. Dan dia mendapatkan upah $64 seminggu. Dengan upah itulah dia menghidupi anak-anaknya. Dan kemudian Grace mulai beribadah. Dia bersama dengan kedua orang tuanya dan kedua anaknya. Dia pergi ke gereja Presbyterian. Di gereja itu dia mengajar sekolah minggu. Saudara, pada tahun 1981 Grace menikah dengan seorang pria yang bernama George. Seorang penerbit dari sebuah surat kabar kota pada waktu itu, saudara. Namun, George berganti pekerjaan ketika Stanley dan juga Howard duduk di bangku SMA. Dan mereka pindah ke Illinois, saudara. Namun perpindahan ini tidak mudah bagi kedua anak daripada Grace. Stanley mulai jatuh di dalam mabuk-mabukan. Dia terikat dengan alkohol, saudara. Grace mencari pertolongan supaya anaknya ini boleh tertolong. Dan kemudian sebuah gereja, Tuhan mengirim pertolongan itu melalui sebuah gereja. Dan gereja ini yang membantu Stanley sehingga dia bisa keluar dari keterikatannya dengan alkohol. Saudara, kemudian Stanley menyelesaikan studinya. Dan dia masuk ke angkatan laut, saudara. Ketika dia masuk ke angkatan laut, adiknya Howard pun menyelesaikan studinya di SMA dan dia mendapat nilai A. Dan dia melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Saudara, gereja yang menolong Stanley yaitu gereja kepenuhan Roh Kudus. Stanley hidup di dalam kasih Tuhan. Dia bergabung dengan angkatan laut
dan dia pergi ke San Diego. Saudara, pada tanggal 8 Januari 1993, Gretchen pindah ke California Utara. Dan dia bergumul dengan kehidupan barunya, saudara. Dan pada saat itu, tahun 1992, bulan Januari, Gretchen menelpon Stanley. Karena sudah beberapa hari dia tidak mendengar kabar anaknya ini. Saudara, ketika dia menelpon teman kamar anaknya mengatakan, "Bu, saya sudah berusaha untuk menghubungi ibu. Stanley baru saja meninggal tadi pagi." Oh, berita itu sungguh-sungguh menjadi seperti suatu kilat yang menyambar hatinya, saudara. Saudara, anak yang dia sayangi yaitu Stanley meninggal dunia akibat kecelakaan pada saat anaknya ini akan pergi ke tempat di mana dia bekerja, yaitu di Angkatan Laut sana. Saudara, betapa sedih dia. Dan ketika dia melihat akan mayat anaknya di dalam peti mati diantar oleh Angkatan Laut ke Illinois, dia bersama dengan keluarga Howard dan juga suaminya menangis di sana, saudara. Karena dia sangat-sangat berduka. Saudara, Howard mengambil jaket kakaknya. Kemudian dia pun mengikuti mamanya, dia pindah ke California Utara. Dia berhenti dari universitasnya. Dia pergi ke California Utara dengan maksud supaya bisa menghibur mama yang dia sayangi, saudara. Saudara, kehadirannya membawa penghiburan tersendiri buat sang mama. Namun Howard ingin melanjutkan studinya di universitas yang lain di California. Kemudian setelah dia melanjutkan studi, dia mengambil waktu untuk bekerja paruh waktu, saudara. Dia bekerja di sebuah toko yang baik, memperoleh penghasilan yang lumayan, saudara. Satu hari dia mengambil jaket kakaknya untuk berangkat bekerja. Sebelum dia berangkat bekerja, mamanya mengatakan kepada dia, "Howard, Mama mengasihimu, nak." Terus kemudian Howard mengatakan juga kepada mamanya, "Howard juga mengasihi Mama." Saudara, ternyata itu adalah harian terakhir bagi Gretchen di dalam pertemuan dengan anaknya itu, yaitu Howard. Saudara, Howard ketika bekerja di toko tersebut, ternyata ada 2 anak muda masuk untuk merampok toko itu. Dan mereka berhasil mengambil uang cuma $50, saudara. Tetapi Howard terkena tembakan, 6 tembakan, saudara, di tubuhnya. Dan dia terkapar dan meninggal dunia. Berita ini diberitakan kepada Gretchen, yaitu mama daripada Howard. Saudara, betapa sedih hati Gretchen. Karena baru 2 bulan lebih dia menguburkan anaknya Stanley. Dan saat ini dia mendengar dari pihak polisi bahwa anaknya meninggal. Saudara, Howard meninggal pada tanggal 24 Maret 1992. Berselang 2 bulan lebih, 11 minggu dari kepergian kakaknya, dan dia pun dikebumikan, saudara. Gretchen mengakui bahwa ia sering bertanya kepada Allah setelah kematian kedua anaknya itu. Dan dia mengatakan ketika polisi itu datang membawa kabar buruk itu, Gretchen berkata, "Anak saya tidak mungkin meninggal karena saya baru menguburkan anak saya yang pertama, yaitu Stanley." Saudara, dia tidak bisa memahami
Mengapa Allah mengambil kedua anaknya, saudara? Dan dia mengatakan, saya tidak akan pernah lagi mau berdoa. Karena Allah telah mengambil kedua anak saya. Dan saya tidak dapat mengerti semua ini. Rasanya ingin mati saja, saudara. Saudara, kisah-kisah seperti ini sering kita saksikan di dalam dunia ini. Penderitaan demi penderitaan. Kita pun melihat anak-anak Tuhan mengalaminya, saudara. Saudara, baru-baru ini kita juga melihat ada sebuah gereja dibakar. Dan hamba Tuhan dipenggal, bahkan dibakar, saudara. Itu sangat sadis, bukan? Mungkin umatnya juga mengatakan, di mana penyertaan Allah? Bukankah dia seorang pendeta? Bukankah dia seorang hamba Tuhan yang melayani? Saudara, kita bisa melihat bagaimana kesedihan, kesusahan yang dihadapi oleh umat Tuhan di dalam dunia ini. Sehingga menimbulkan reaksi marah dan putus asa dari anak-anak Tuhan. Di mana penyertaan Allah? Di mana janji Tuhan Yesus yang mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Saudara, jikalau kita berpikir ketika kita sakit, seharusnya kita disembuhkan. Kalau memang Allah menyertai kita, seharusnya ketika kita diambang kebangkrutan, Tuhan akan menolong kita, mengirim donatur untuk membantu usaha kita. Ketika kita mengalami kecelakaan, Tuhan harusnya meluputkan kita dari kematian. Ketika kita memberitakan Injil bagi orang-orang yang belum percaya, seharusnya kita juga tidak mengalami kesulitan karena Allah menyertai kita, bukan? Ketika kita menghadapi situasi sulit di dalam hidup kita, seharusnya Tuhan hadir dan membela kita, bukan? Itulah tanda penyertaan Allah, bukan? Saudara, jikalau saudara memikirkan bahwa Tuhan penyertaan Allah itu, Tuhan menyertai saudara ketika saudara mengalami setiap kesulitan, Tuhan ada dan Tuhan menolong. Itu berarti bahwa penyertaan Tuhan atau penyertaan Allah yang saudara fahami itu sangat terbatas dan sangat minim. Karena apa? Karena penyertaan Allah bukan berarti bahwa Tuhan terus mengabulkan semua yang kita ingini. Karena Tuhan bukanlah lampu ajaib. Tuhan bukanlah Doraemon. Tuhan bukanlah jin yang dapat mengabulkan semua permintaan-permintaan saudara. Tetapi Dia adalah pribadi yang berkuasa. Dia adalah pribadi yang berdaulat. Kita tidak dapat mengatur Dia. Kita tidak dapat memakai Dia untuk memuaskan keinginan-keinginan kita. Dia bukan mesin ATM yang mana kalau kita membutuhkannya kita tinggal memencet dan memperoleh uang yang kita perlukan. Jika saudara memiliki konsep bahwa penyertaan Allah bisa menjawab semua kesulitan saudara dan menjawab semua keluh kesah dan doa-doa saudara, berarti konsep penyertaan Allah di dalam hidup saudara mengalami suatu hal yang keliru. Dan masih sangat dangkal, saudara. Kalau pemahaman kita bahwa ketika kita susah, Dia hadir untuk bisa melepaskan kita. Bagaimana dengan murid-murid Yesus? Saudara, bukankah Yohanes Pembaptis
adalah keluarga dan kerabat Yesus? Bukankah Yohanes Pembaptis adalah utusan yang Allah utus ke dalam dunia sebagai pembuka jalan bagi Kristus? Tetapi bagaimana dia menghadapi hidupnya? Dia tidak menikmati sukacita, saudara. Memang dia membaptis begitu banyak orang. Tetapi di akhir hidupnya sangat mengenaskan, saudara. Karena apa? Dia dipenggal. Kepalanya dibawa ke kerajaan Herodes. Sebagai persembahan kepada anak dari Herodian. Saudara, bagaimanakah Petrus meninggal, saudara? Dia disalib terbalik. Kalau dia memiliki konsep pemikiran seperti saudara memikirkan, penyertaan Allah itu akan meluputkan dari segala kesulitan atau pergumulan. Bagaimana dengan Petrus, saudara? Dia mati dengan salib terbalik. Kemudian kita juga bisa melihat murid-murid yang lain mengalami kesulitan seperti Paulus. Diperkirakan dia pun mati dipenggal. Stefanus, dia mati dirajam batu. Saudara, kalau mereka punya pemahaman sama seperti kita, bentuk penyertaan Allah, kalau mengalami kesulitan lantas dilepaskan, mengalami pergumulan, diambang kematian, dibebaskan. Bagaimana dengan mereka ini? Realitanya mereka meninggal, bukan? Dan pernyataan Yesus itu di hadapan murid-murid Yesus. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Apakah tidak berlaku bagi Petrus, bagi Stefanus, bagi Paulus, bagi Yohanes Pembaptis? Saudara, pernyataan itu dinyatakan oleh Yesus sebelum dia naik ke sorga. Tetapi ketika dia sudah naik ke sorga, apa yang dialami oleh murid-murid Yesus? Mati martir, saudara. Jadi penyertaan Allah tidak sesederhana yang kita pikirkan. Penyertaan Allah itu yang dijanjikan oleh Yesus sebelum dia naik ke sorga adalah rohnya yang turun ke bumi. Saudara, itulah penyertaan Allah. Jadi penyertaan Allah bukan berarti membebaskan kita dari setiap kesulitan-kesulitan atau pergumulan. Tetapi penyertaan Allah, yaitu Dia sendiri turun di antara orang-orang percaya. Bukankah itu yang Dia janjikan? Dia akan kembali kepada Bapa dan Dia akan mengutus roh penghibur itu untuk datang dan berada di tengah-tengah kita. Itulah bentuk penyertaan Allah. Itulah bentuk kehadiran Allah. Itulah bentuk menyatakan bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Saudara, ketika kita bertobat, siapa yang menobatkan kita? Roh Kudus, saudara. Saudara, roh itu yang diutus oleh Allah bukan membuat kita lepas dari persoalan, tetapi Dia hadir menjadi roh penghibur, menjadi roh penguat bagi kita untuk bisa menghadapi segala situasi yang sulit dalam hidup kita. Dia hadir di tengah-tengah orang percaya. Dia hadir di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Dia ada di dalam hati saudara dan saya, dan Dia tahu ketika kita mengalami pergumulan yang sangat berat. Saudara, kenapa kita terkadang anak-anak Tuhan tidak merasakan penyertaan itu? Karena penyertaan yang kita pikirkan adalah penyertaan yang keliru. Roh Kudus yang juga disebut oleh Paulus roh Tuhan, roh Allah,
Roh Yesus, dia ada di hati saudara dan saya sebagai umat percaya. Saudara, ketika roh itu ada dalam diri kita, memang dia tidak meluputkan, tetapi dia memberi kekuatan. Dia memberi penghiburan. Dia membuat kita sadar akan dosa-dosa kita. Dia membuat kita bertobat. Dia menuntun kita untuk bisa lebih mengenal Yesus Kristus. Dia menopang kita supaya kita mengerti firman Tuhan dan semakin mengenal siapa itu Yesus. Saudara, bentuk penyertaan itu nyata di dalam kehidupan Stefanus. Stefanus dikatakan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia itu menghadapi kematiannya, saudara. Dia dirajam batu. Dan ketika menjelang ajalnya menjemput, dia melihat langit terbuka. Dan dia melihat tahta Allah. Allah duduk dan di sebelah kanannya ada Yesus, Putra Allah itu berdiri. Itu menghibur dia. Itu menguatkan dia untuk bisa menghadapi kematiannya, saudara. Saudara, itulah bentuk penyertaan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan bukan menghindarkan kita dari kecelakaan. Bukan menolong kita ketika kita mengalami sakit, kanker, dan lain sebagainya. Ketika kita mengalami kebangkrutan, kesulitan hidup, saat kelaparan, dia memberi kita makan. Bukan seperti itu saja, tetapi dia hadir untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, mengajar dan menuntun kita ke arah kebenaran Kristus. Itulah bentuk penyertaan Allah. Jikalau konsep kita begitu kerdil tentang penyertaan Allah, bahwa dia selalu hadir untuk menolong kita, itu berarti anak-anak Tuhan tidak akan ada yang mengalami kematian, bukan? Tetapi realitanya semua anak-anak Tuhan juga mengalami kesulitan hidup, mengalami penderitaan, mengalami akan apa yang disebut kematian itu. Tetapi ketika kita menghadapi semua itu, penyertaan Allah yang ada di dalam diri kita membuat kita berani menghadapi segala situasi. Itulah arti penyertaan Allah. Itulah arti Immanuel. Jadi kita tidak perlu merasa takut sama seperti Yesus ketika berada bersama dengan murid-muridnya. Ketika badai menerpa, dia mengatakan, "Mengapa engkau merasa takut? Apakah engkau tidak percaya?" Saudara, apa yang saudara takutkan? Virus corona. Memang kita harus menjaga diri. Memakai masker. Tinggal di rumah. Menjaga jarak. Memang kita harus melakukan itu. Tetapi ingatlah bahwa di dalam kita menghadapi masa pandemi ini, dalam kita menghadapi situasi sulit, Allah menyertai kita. Biarlah firman Tuhan ini dapat menolong kita untuk menghadapi masa-masa sukar di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita yakin dan percaya bahwa kita tidak sendiri menghadapi segala situasi. Karena ada Roh Kudus di dalam diri setiap kita. Sehingga kita bisa menjalani semuanya itu. Karena ada Tuhan beserta kita. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terkadang kami sebagai anak-anak-Mu sangat-sangat terbatas. Sangat-sangat minim di dalam memahami akan kebenaran-Mu, di dalam memahami akan Engkau. Tetapi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau beserta kami di dalam menghadapi segala situasi.
Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mengapa kami harus takut? Karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa, yang ada di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ingatkan kami senantiasa akan penyertaan-Mu ketika kami menghadapi gelombang-gelombang yang begitu sulit dalam hidup kami. Menghadapi tofan, menghadapi badai dalam diri kami, dalam hidup keluarga kami, dalam hidup akan usaha pekerjaan kami. Biarlah kami boleh belajar bahwa kami tidak sendirian menghadapinya, karena ada Engkau yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihani kami. Bukan saja Engkau menyelamatkan kami, tetapi Engkau hadir dalam hidup kami dan senantiasa menolong kami, memberikan penghiburan dan kekuatan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan kabar sukacita lewat pemberitaan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan mengakhiri untuk ibadah kita di pagi hari ini. Saya jemput kita semua untuk berdiri, kita mengangkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Mari kita berdoa. Musim berganti musim, namun kasih setia-Mu tetap untuk selamanya. Di dalam kekayaan anugerah cinta kasih-Mu yang begitu besar dan mulia, Engkau terus memberkati jemaat-Mu. Terlebih khusus Tuhan, di mana jemaat-Mu dalam 1 minggu ini ada yang berulang tahun. Engkau menyempurnakan sukacita mereka. Dan Engkau Tuhan di dalam kedaulatan-Mu dan di dalam kehendak-Mu yang begitu luar biasa. Engkau menjawab doa mereka melampaui apa yang mereka pikirkan dan doakan. Dan Engkau memelihara kehidupan mereka. Dan jemaat-Mu yang mengalami pergumulan yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati usaha jemaat-Mu Tuhan, dan Engkau menopang, memelihara, dan mengembalakan jemaat-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Tuhan.